Alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada pipet tetes untuk mengambil aquades dari beker gelas. Yang kedua silet. Yang ketiga aquades. 4. Objek gelas dan cover gelas. Yang kelima bawang merah yang sudah dibersihkan. Dan yang terakhir ada mikroskop. Berikut langkah-langkah pengamatannya. Yang pertama, ambil bagian lapisan yang masih segar, potong lembaran pipih yang paling tipis secukupnya, ambil dengan pinset, lalu letakkan di objek gelas. Selanjutnya, tetesi aquades dengan pipet tetes secukupnya. Lalu, ditutup dengan cover gelas. Jika sudah selesai, letakkan pada meja preparat. Lalu, amati dengan mikroskop gambar apa yang terlihat. Berikut ini gambar dari hasil pengamatannya. Di sini terdapat dinding sel yang berfungsi untuk melindungi dan juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap. Dan terdapat nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel. Dan yang terakhir, terdapat sitoplasma yang berfungsi sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Alat yang digunakan yaitu glass beaker, objek gelas dan cover gelas, lalu ada tusuk gigi, katembat, lalu yang terakhir ada pipet tetes. Cara kerja yang pertama yaitu mengkorek mukosa pada pipi. Lalu letakkan pada objek gelas. Kemudian ambillah tetesan air dan masukkan ke dalam objek gelas. Lalu tutup dengan cover gelas. Dan yang terakhir mengamati dengan mikroskop. Bagian-bagiannya ada membran sel dan sitoplasma. Alat dan bahan preparat penghapusan darah, objek gelas, jarum Franke, dan mikroskop. Yang pertama, membersihkan telapak tangan menggunakan alkohol 75%, kemudian menusuknya menggunakan jarum Franke atau jarum injeksi. Setelah itu, darah diletakkan di atas gelas objek, di arah sisi kanan, kemudian ditutup dengan menggunakan objek gelas dan cara mengusapkannya terlebih dahulu. Pastikan tidak ada gelembung yang terbentuk. Setelah itu, preparat bisa diamati melalui mikroskop. Inilah bentuk penampang dari preparat usapan darah di bawah mikroskop. Pengenalan alat dan bahan. Gabus singkong, objek gelas, cover gelas, silet, pipet tetes, aquades, methylene blue. Langkah pertama yaitu memotong gabus singkong menggunakan teknik sayatan melintang. Sayatan melintang adalah pemotongan harus dilakukan dengan cara memotong dari atas ke bawah. Kemudian, sayatlah dengan silet setipis mungkin untuk mendapatkan penampang melintang batang tersebut. Dengan menggunakan metode sayatan membujur. Sayatan membujur adalah pemotongan harus dilakukan dengan cara memotong dari samping kiri ke kanan. Meletakkan gabus singkong yang akan diamati pada objek gelas yang telah ditetesi air, lalu menambahkan setetes pewarna methylene blue
Jika cairan melimpah, seraplah dengan menggunakan kertas lensa atau tisu, tetapi jangan terlalu banyak cairan yang dikeluarkan. Kemudian, tutup dengan cover glass. Mengamati di mikroskop dengan perbesaran paling kecil. Gabus singkong terdapat sitoplasma dan dinding sel. Sitoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel, dan dinding sel berfungsi untuk melindungi sel. Percobaan 5. Preparat stomata daun. Alat yang kita gunakan dalam percobaan ini yang pertama ada mikroskop, pinset, cover glass dan objek glass, pipet tetes, silet, dan bahan yang kita gunakan yaitu daun Adam Hawa atau daun Rhodiocolor. Dan yang terakhir ada aquades yang diletakkan di dalam glass beaker. Cara pembuatan preparat yang pertama yaitu lipat daun Adam Hawa, lalu sayat setipis mungkin bagian bawahnya menggunakan silet yang tajam. Setelah itu, ambil bagian yang sudah disayat, lalu letakkan pada objek gelas dengan menggunakan bantuan pinset secara hati-hati. Langkah selanjutnya, tetesi preparat pada objek gelas dengan aquades. Lalu, tutup menggunakan cover gelas secara hati-hati. Langkah yang terakhir yaitu mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop. Inilah hasil dari pengamatan preparat daun Adam Hawa atau daun Rhodiocolor. Bagian atas itu ada pigmen antosianin, merupakan pigmen warna ungu pada daun Adam Hawa. Bagian kanan ada dinding sel, berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Bagian bawah ada inti sel, berfungsi mengendalikan atau mengatur seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Dan yang terakhir ada stomata daun, sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.